Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan umur panjang, sehingga dengan adanya umur panjang ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Baiklah Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu kisah, yang mana kisah seorang raja. Sang raja ini punya 3 anak. Namun dia menginginkan salah satu dari mereka jadi pengganti dirinya, karena merasa dia itu sudah tua. Makanya dia menginginkan salah satu dari anaknya untuk menjadi penggantinya. Kemudian dia mencoba untuk ngetes dari ketiga anak tersebut. Dipanggillah ketiga anak tersebut. Setelah dipanggil, dia bilang kepada anak-anaknya, "Wahai anak king, Bapak ini sudah tua. Cuma Bapak ingin salah satu di antara kalian yang akan menjadi pengganti Bapak." Kata sang raja, seperti itu ungkapnya. Kemudian anak-anaknya menjawab, "Baik ayah. Cuma ayah minta kalian hanya menyimpan benda yang ayah kasih." Nah, kemudian sang raja ngasih ke anak yang pertama, "Nak, nih, simpan sama kamu. Jangan sampai ada satu orang pun yang tahu." Nah, baik ayah, langsung diambil. Nah, setelah diambil, kemudian langsung dianya pergi cari tempat untuk menyimpan benda tersebut. Kemudian yang kedua, anak kedua, "Wahai anak king, sini, ini ambil sama kamu, kemudian simpan sama kamu. Jangan sampai ada satu orang pun yang tahu." Langsung diambil lagi. Nah, setelah itu giliran anak yang ketiga, "Wahai anak king, ini silahkan Bapak kasih, simpan di tempat yang tidak ada satupun yang tahu kecuali engkau." Nah, setelah beberapa jam kemudian, itu anak pertama langsung pulang lagi. Madhab ke ayahnya, "Wahai ayahanda, saya sudah menyimpan di tempat yang hanya saya yang tahu, tidak ada orang lain selain aku. Tidak ada siapapun yang tahu." Udah, anak pertama, bagus. Terus kata anak kedua, sehari setelahnya, nah, datang ke ayahnya, "Wahai ayahanda, saya sudah menyimpan benda yang ayahanda kasih ke saya. Saya yakin tidak ada satupun yang tahu kecuali saya." Itu, "Oke, bagus," kata ayahanda. Nah, kemudian nunggu ke anak yang ketiga. Sehari sudah berlalu, belum datang juga. 2 hari belum datang, 3 hari belum datang, 4 hari belum datang juga. Sampai 1 minggu baru datang. Udah itu datang dengan muka sambil agak melas, sambil memegang benda yang dikasih oleh ayahnya. Kata anaknya, "Wahai ayahanda, mohon maaf beribu maaf, saya nggak bisa menyimpan benda yang ayahanda kasih. Ternyata selain saya ada yang tahu. Walaupun saya
simpan di tempat A, di tempat B, di belakang gunung, di belakang gedung, itu tetap ada yang tahu. Oh gitu. Terus kata anak-anak yang lainnya, kamu nyimpen yang kayak gituan aja nggak bisa. Saya mah nggak butuh berhari-hari, kata anak pertamanya. Iyanya, kata anak kedua. Udah setelah itu langsung kata sang rajanya, wahai anak king, kenapa kamu nggak bisa menyimpan ini tanpa ada yang tahu? Benar ayahanda, anak ayahanda yang pertama mungkin tidak bisa melihat. Anak ayahanda yang kedua mungkin tidak bisa melihat. Bahkan ayahanda pun mungkin tidak bisa melihat. Tapi selain saya ada yang melihat. Siapa? Yang Maha Kuasa. Jawabannya seperti itu. Langsung pas ayahnya ternyata benar. Dia itu orang yang beriman. Kata ayahandanya, betul anak king, ternyata engkau yang ayah cari. Kita itu tidak bisa menyimpan sembarangan. Kita itu tidak bisa menyimpan apa-apa. Walaupun orang lain tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Ternyata engkau yang ayahanda cari. Itu akhirnya tahta selanjutnya kerajaan itu dipimpin oleh anak ketiga. Tuh. Maka dari itu kita sebagai manusia harus punya iman. Iman huwa tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalum bil arkan. Al imanu huwa tasdiqum bil qalbi. Iman itu adalah tasdiqum bil qalbi, membenarkan dengan hati. Wa amalum wa iqrarum bil lisan, dan mengucapkan dengan lisan, dengan lidah. Wa amalum bil arkan, dan memperbuat dengan anggota badan. Bukan hanya iman diucapkan, saya beriman, bukan seperti itu. Tapi ternyata ucapan, kemudian kebenaran dengan hati, kemudian dengan anggota badan berbuat, maka itu harus kita laksanakan ketiga aplikasi, harus diaplikasikan ketiga poin tersebut. Maka dari itu keimanan perlu dan penting. Mudah-mudahan kita beserta keluarga kita dan keturunan kita menjadi orang-orang yang beriman semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.